Halo, selamat siang sahabat Mind Podcast yang ada di luar sana. Nah, kali ini bersama saya Malik. Kali ini saya kedatangan tamu yang spesial nih. Jauh-jauh kita undang, nggak sih? Sebenarnya emang udah kesini ya. Dari Kalimantan Timur, peserta Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia 2022 yang mewakili dari Provinsi Kalimantan Timur. Kita sapa dulu dengan Kak Harti Oliva. Selamat siang Kak, gimana kabarnya nih? Hai. Iya, oke. Mungkin bisa perkenalan diri dulu Kak. Perkenalkan, nama saya Harti Oliva. Saya dari Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, oke. Jadi berapa delegasi yang dikirim dari Kalimantan Timur untuk mengikuti PKPI ini? Ada yang mengikuti PKPI ini yang lomba ada 5 orang. 5 orang. Dari Ya. fashion, film, kriya, film, dan kuliner. Oke, jadi Kak mewakili lomba Kuliner. kuliner. Oh iya. Jadi, nah untuk lomba kuliner tersendiri kebetulan nih kita sebagai SMK Negeri 2 Gorontalo menjadi tuan rumah pelaksanaan lomba kuliner yang ada diselenggarakan oleh PKPI. Nah, untuk SMK 2 juga dari Provinsi Gorontalo juga kita sudah mewakili mengirim wakil juga untuk mungkin akan bersaing dengan Kak nanti. Dapat ya? Iya. Saling bersaing ya. dengan sehat. Dengan sehat iya. Jadi Kak mungkin udah punya konsep-konsep gimana tuh yang untuk yang sebentar nih? Yang saya akan ini ya Iya. lombakan. Ini kan bahan utamanya ditentukan dari panitia ikan tuna. Oke, ya. Jadi saya ini menggabungkan, mengkreativitaskan makanan dari khas daerah saya dengan ikan tuna. Jadi makanan yang saya akan buat nanti martabak, gulai, iwan kerabu. Kayaknya saya ngilang nih. Nanti bisa dicoba ya? Oh, Bisa boleh, ya? saya buat lebih. Oke. Kebetulan memang saya, dan itu juga produk saya juga. Oh, Ya. jadi selain itu Kak ini profesinya ini sebagai apa nih? Saya juga UMKM sih, Oh, baru UMKM. merintis juga ya. Oke. Jadi di sini kan untuk pemuda berkreativitas. Nah, di sini saya akan melombakan dengan produk saya dan saya gabungkan dengan tema yang dari panitia supaya ada nilai jualnya. Oke. Jadi bukan hanya untuk lomba saja, tapi ada nilai jualnya. Jualnya sekalian promosi juga ya Kak ya? Iya. Kayaknya saingan terberat di dalam Provinsi Gorontalo ya. Iya. Jadi kalau menang nggak menang, istilahnya ada nilai jualnya Ada untuk nilai. kedepannya kita ada pengalaman nih, berarti ini bisa dijual, jadi ada penghasilan. Siapa tahu nanti bisa besar, bisa merekrut tenaga kerja. Kayaknya strategi yang Kak terapkan kayaknya tepat sekali ya. Di momen yang pas juga ya. Oke, untuk PKP ini kan udah skala nasional nih, skala nasional. Bisa sharing sedikit pengalaman gimana dari seleksi tingkat kabupaten kota, kemudian mewakili provinsi ke tingkat nasional nih? Awalnya saya coba mendaftar ya dari seleksi kota. Dari seleksi kota itu alhamdulillah saya juara 1. Oke. Juara Mewakili kota Samarinda, oke. Dari kota Samarinda. Terus dilanjutkan lagi untuk seleksi provinsi dari berapa orang kan dari Iya, wilayah di oke, Kalimantan iya. Timur. Alhamdulillah lagi saya juara 1. Wow, kayaknya udah profesional ya. Oke, nih. Juara 1 dan alhamdulillahnya bisa terbang sampai sini nih. Wow. Mau lomba nasional. Oke. Ini tanpa disangka-sangka yang saya inginkan ke nasional akhirnya terwujud juga. Oke, ada berapa orang nih yang berangkat dari Kalimantan Timur ke Gorontalo? Sebenarnya ada 8 orang. 8 orang, tapi yang mengikutkan lomba hanya 5 orang. Karena kan yang sisanya itu hanya di regional aja, khusus Gorontalo. Yang 5-nya nasional. Oh iya, oke. Kemudian apa sih perasaan Kak Harti ini sebagai perwakilan Provinsi Kalimantan Timur? Waduh, aku punya beban nih, atau dinikmati aja atau gimana nih? Alhamdulillah sih selama ini saya nikmatin aja. Nikmati aja Karena ya? saya Oke. jalanin, ya anggap aja persaingan sehat aja. Kalau Iya. kalah ya udah, yang penting ada pengalaman, Iya. ada teman, terus nikmati liburan. Oh iya, itu Sampai penting ya. liburan, Oke. ya. Soalnya lama tuh kami dari tanggal 4 sampai tanggal 10 nanti kan baru balik. Itu kan hampir semingguan Oh, kan. iya. Jadi dinikmati saja. Oke, udah berapa lama nih ke Gorontalo Kak? Dari tanggal 4 kita. Tanggal 4. Nah, itu malam kita baru nyampe. Ke Gorontalo ini udah kesekian kali atau? Baru pertama Kali. Iya, Nah, gimana nih suasana? Welcome to Gorontalo nih. Gimana Halo, nih? aduh, sangat suasananya ya panas, tapi panas lagi.
kirain saya di kota saya aja yang panas, pas di sini aduh, makanya saya bingung itu Serambi Madinah ya maksudnya apa. Oh jadi ini maksudnya disambut dengan sinar matahari. Oke, menarik ya. Saya akan bahas tentang Serambi Madinah nih. Iya, Nah, siap. kenapa Gorontalo dijuluki Serambi Madinah? Karena kita mayoritasnya Muslim. Gitu. Serambi Mekah itu dinobatkan kepada provinsi Nanggo Aceh Darussalam gitu mungkin ya. Iya. Mungkin kemudian untuk jangan kaget dengan iklim yang ada di Gorontalo. Iya. Nah, biasanya nih ya kalau pendatang ke Gorontalo itu mereka bilang Gorontalo itu hanya 2 musim nih. Udah tahu, udah dengar? 2 musim itu Iya. pas saya dengar di bandara dan orang Gorontalo sendiri. Oh iya, Dia apa bilang, hanya 2, saya kan nanya. Iya. Di sini ada musim apa aja? Hanya 2 musim, musim panas dan panas Iya. sekali. Hah? Bener kan? Ini saya bayangkan nih panasnya seberapa. Saya ini oh gini kok panasnya. Biar di dalam hotel pun tetap wah AC-nya Agak gila ya. Ya itu mungkin jadi di Gorontalo hanya 2 musim nih. Iya. Kalau tahun mana udah panas sekali aja gitu. Oke, kembali kita ke topik nih tentang Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia. Iya. Nah, untuk mengikuti ini persiapan dari provinsi ini apa saja sih persiapan sampai Kak bisa ke tingkat nasional, kemudian ke tingkat sudah berada di Gorontalo, apakah masih ada persiapan strategi untuk melawan-lawan dari provinsi lain gimana Mbak? Persiapan saya tuh sebelumnya sudah saya siapkan karena mepet banget ya. Iya. Ya info-info semua itu semua mepet. Belum lagi saya disuruh juga bawa produk buat pameran juga kan. Dan saya produksi juga. Jadi Oh iya. jadi disambil menyicil, jadi setiap hari saya nyicil ini buat bumbu ini, karena kan yang gulai itu ada berapa bumbu, nggak saya gabung, saya pisah semua. Jadi sangat perjuangannya sangat waduh. Saya juga sampai hampir pingin bawa kompor dari iya, saya bingung di sana disediakan berapa kompor, karena kalau satu tungku saya ini nggak bakal ini, saya udah selesai. Untungnya ini saya nggak jadi bawa kompor, cuma bawa peralatan tempur yang lain. Agak ribet ya kalau Iya, mau kompor ya. Makanya itu saya bilang. Oke nih, berarti cerita menarik ya dari mungkin nebak-nebak ya apakah di sana disiapkan oleh panitia atau tidak. Tidak. Oke, dari tim ofisial nih. Biasanya ofisial itu agak ini ya, agak cerewet ya. Ya. Harus gini. Nah, gimana tuh? Ya, saya anukan aja sih kan. Enjoy aja ya. Kayak surat perlengkapan nih, kita harus ngurus berkas-berkas. Ini mepet, jadi saya ngurus berkas ini besoknya saya berangkat. Oh gitu. Iya, jadi mau nggak mau ya saya alhamdulillah dipermudah. Oh, Satu lagi saya punya cerita. Nah, gimana tuh? Saya ingin cari bahan namanya daun jeruk. Di sini saya nggak tahu, kalau di tempat saya daun jeruk di 1.000 kan sudah dapat tuh daun jeruk. Kalau di sini satu paket nih sama dengan rempahan yang lain ya, kayak daun-daun yang lain. Itu saya keliling diajakin sama OPD dari Kaltim ya, keliling sampai ke kecamatan Telaga Jaya. Telaga Jaya. Nah, ya, Oke. sampai sana saya ngutik di pohonnya langsung. Wah malam-malam lagi saya bilang aja saya. Wah ini sambil jalan-jalan ya Pak, nikmati sambil ngutik daun jeruk. Hanya perkara daun jeruk. Daun jeruk aja ya. Sampai mencari itu sampai jauh kita kecamatan Telaga Jaya. Agak jauh loh. Iya benar. Dia bilang nggak apa-apa Pak, kita sambil jalan nikmati suasana Suasana malam di Iya. provinsi Gorontalo. Oke, untuk cabang-cabang lain nih, otomatis udah di briefing oleh tim ofisial dari provinsi. Kemudian apakah cabang lain juga menemukan kendala ketika ada di provinsi Gorontalo? Kendalanya sih, alhamdulillah sih nggak terlalu ini sih, masih bisa diatasi. Masih bisa diatasi ya. Iya. Paling ya, karena kan kita emang sudah benar-benar persiapan, kita benar-benar baca juknisnya supaya apa yang ini kan kita nggak tahu tempat kota ini kan apa yang ada, terutama saya kayak bahan kan, saya nggak tahu bahan di sini ada atau tidak dengan tempat di kota saya. Jadi emang semua walaupun tuh mepet juknisnya apa semua itu kita emang benar-benar kita matangkan, kita persiapkan. Oke, untuk 1 minggu menurut Kak Harti ini cukup atau kurang nih? Sebenarnya kurang ya? tapi ya dengan kita di kebun gitu kita ya misalnya ya cepat kejar-kejaran kan. Nanti baliknya kapan nih? Baliknya insya Allah tanggal 10 Tanggal 10 pagi. Nah, udah jalan-jalan kemana aja nih ke Gorontalo? Kemarin kan sudah di mana tuh Masjid Agung ya, Masjid Agung Agung. sebelahnya ada tower, terus rumah adat. Oh, Tower Pakaya ya, Nah, yang di Limboto. iya, Oke, itu rumah ada. adat. Oke. Dan rencananya kan besok tuh penutupan, Iya. penutupan jam 8 malam ya. Nah itu dari pagi sampai sore masih free tuh.
ada waktu yang kosong, Oh. rencana kita mau jalan-jalan ke pantai. Oke, ini recommended Iya. pantai ya. Mungkin yang pertama Kulina Beach, Nah. itu berada di Bone Bolango. Kemudian udah lihat hiu paus belum? Nah, belum. Ayo, besok pagi deh kayaknya harus lihat. Iya, Siapa iya. kalau beruntung mungkin bisa bertemu sama hiu paus sambil snorkeling gitu. Wes, Keren banget loh. Iya. Itu hiu paus yang ada di Gorontalo itu saya kurang tahu juga ya di provinsi lain apakah ada. Cuma kalau di Gorontalo itu udah masuk di MTMA. Oh. MTMA tahu ya? Yang acara di Trans TV tahu? Oh iya tahu. Iya, My Trip, My Adventure. Oke, salah satu syutingnya juga ada di provinsi Wes, Gorontalo. keren. Nah, kalau mau cari yang lebih menarik lagi nih suasana pantai, tapi agak jauh sih kalau waktunya mepet nih. Ada di bagian Gorontalo Utara, ada Pulau Cinta. Nah, Aduh. Pulau Cinta itu Gak pulaunya bakal pulang. iya. Jadi Pulau Cinta itu pulaunya berbentuk love loh. Wes, Jadi di tengah pulau, pantainya berbentuk love. Berapa jam dari kota ke Untuk jamnya itu bisa ditempuh dengan 2 atau 3 jam. Agak jauh sih. Kalau yang lainnya yang tadi yang paus. Yang hiu paus hanya dekat, mungkin bisa ditempuh 30 menit nah udah sampai Wes, gitu. keren. Nanti bisa disampaikan ke tim ofisial, ayo jalan-jalan ke Ayo, Gorontalo. kita healing Healing dulu ya. Setelah itu pulang. dia sebelum pulang. Nah. Menang atau kalah itu saya Ya. rasa Ya. bonus ya. Ya. Nah, gimana tuh pandangan Kak sebagai kalau menang nih kan harapan dari provinsi Kalimantan Timur nih udah nih kamu deh berangkat bawa nama harum provinsi, harus bawa piala. Nah gitu. Kalau misalnya bawa gimana, kalau nggak bawa gimana? Kalau bawa ya alhamdulillah Alhamdulillah, kan oke. mengangkat nama Kaltim Iya. juga, perjuangan nggak sia-sia istilahnya. Tapi kalau misalnya enggak sih ya nggak apa-apa, karena kita kan sudah melakukan yang terbaik nih, nggak mungkin Iya. kan semuanya menang, pasti ada menang dan kalah. Buat Iya. permainan seperti itu. Iya. Jadi kita secara sportif aja. Sportif aja ya. Yang penting pengalaman ya. Iya, pengalaman ya, intinya kita cari kan pengalaman, ilmu, ya kan? Iya. Dan apa yang kita lakukan ini kita terapkan sebagai usaha kan, karena tujuannya kan untuk usaha kedepannya, Iya, di mana para benar pemuda sekali. itu punya lapangan kerja sendiri, Benar. ya kan? Iya. Seperti Nah, itu. mungkin bisa dijelaskan nih, harusnya tadi di awal ya, dijelaskan apa sih PKPI ini? PKPI 2022. Ini kan Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia, yaitu menggali para pemuda-pemudi untuk berkreativitas, berinovasi, bukan misalnya kebanyakan nih pengangguran nih, nggak Iya. punya lapangan kerjaan sendiri. Gimana kita punya usaha berkreativitas apapun itu dijadikan sebagai cuan. Iya, cuan. Ya, cuan. Cuan. Nah, karena kita nggak mungkin kan selamanya ngikut orang kerja. Nah, Iya. setidaknya kita sekali-sekali jadi bos, owner sendiri, Benar membuka sekali. lapangan kerja sendiri, kita merekrut orang, ya kan? Seperti itulah. Jadi kayak bukan pemuda-pemuda ini Nah, ya. iya, bukan kita pemuda- mulai dari muda. Jangan Iya. jangan waktu kita sudah tua baru kita mau usaha. Iya. Itu terbalik. Jadi Iya. waktu kita muda ini kita merintis dulu. Oke. Merintis, lama-lama kan jadi bukit itu. Iya. Siapa tahu lama-lama kita jadi sukses dan tuanya tinggal menikmati. Oke, jadi Pekan Kreatif Pemuda Indonesia. Jadi pemuda itu kita harus kreatif Iya, mungkin ya. kreatif. Nah, makanya jiwa-jiwa muda nih. Ya, Yang para pemuda dan pemudi di luar sana jangan malas-malasan. Iya, Kita benar. kalau mau cari, aduh saya mau ikut lomba atau aku mengembangkan Nah, potensi. Tenang, kita punya media-media yang disalurkan oleh Iya. pemerintah pusat untuk menyalurkan bakat atau keinginan dari Iya. pemuda gitu ya. Jadi kita tuh harus pintar juga. Jadi kita jangan harus satu arah aja. Kita sekarang kan sistem sosmed ya. Iya, Sosial oke. media kita gunakan semaksimal mungkin. Ya, yang bermanfaat jangan hanya TikTokan. Oke. Jangan kita kepo-kepoin Instagram orang. Iya, Kan apalagi julid ya. Nah, Juli. Mending kita cari nih, misalnya ada kegiatan lomba atau kegiatan apa. Kan sekarang pemerintah itu mencanangkan UMKM. UMKM, Nah, oke. kita manfaatkan itu, kita masuk ke dalamnya, kita tunjukkan, oh ini produk kita, Iya. seperti ini. Apalagi kuliner. Kuliner ini legalitas sekarang kan dipermudah. Iya. Kayak ngurus NIB, Iya. PIRT, ini halal lagi ini Iya. lebih. Dan alhamdulillah saya tuh NIB, PIRT dan kemarin sebelum berangkat halal saya sudah keluar. Wow, luar biasa Dan ya. kita harus tahu sendiri, jangan menunggu, jangan meminta ke orang harus gini, kita harus punya kreatif sendiri. Luar biasa. Mungkin sahabat main podcast di luar saya mungkin bisa menjadikan salah satu Karti ini sebagai salah satu motivasi ya. Untuk bagaimana sih Harus sebagai semangat. iya harus Mudah-mudahan semangat. semangat, Muda yang jangan harus semangat. diam-diam Iya. aja.
daring, kemudian scroll TikTok, terus ada gosip nih, oke julid gitu. Kita manfaatkan masa muda kita. Iya, harus produktif ya. Iya, produktif banget. Muda yang produktif. Nah, karena kedepannya nih yang akan memimpin negara kita ya kita Iya, ini, benar. para pemuda ya. Jadi masa depan negara ada di tangan kita. Para Iya, pemuda. benar. Oke, terakhir nih Kak, apa namanya untuk kesan dan pesan nih atau bisa memotivasi pemuda di luar sana, apa yang bisa disampaikan untuk mereka termotivasi lagi? Buat para pemuda, ayo kita semangat. Oke. Nggak apa-apa kita merintis dari awal. Misalnya kita tidak punya keahlian, kita coba satu persatu. Saya juga seperti itu. Saya dunia fashion juga iya, saya juga dunia kerajinan juga iya. Dan dari semua itu saya ketemu passion saya di mana, dan akhirnya passion saya itu ada di kuliner. Jadi kita mencoba. Kalau kita gagal, kita coba lagi. Kita gagal, kita coba lagi sampai menemu passion kita apa. Karena usaha itu nggak harus, misalnya harus kayak jualan ya laris terus, nggak harus gitu. Jadi ada masanya dia surut, ada masanya dia juga akan naik. Jadi kita harus sabar. Kenapa? Kita harus koreksi diri sendiri. Kenapa sih usaha kita tuh menurun? Apa kekurangannya? Jadi itu aja sih motivasi buat saya itu harus semangat aja, harus lebih kreatif. Jangan istilahnya lihat ke kanan ke kiri, tapi lihat ke depan aja. Ke depan aja. Apa yang kita inginkan tuh ya kita implementasikan lah. Fokus ya ke tujuan Fokus kita. ya. Jangan kayak ada namanya pengusaha lata nih. Nah, iya lata. Ini ngetren ikut. Ini ngetren iya, ikut. Nah, itu. Jadi kalau misalnya udah ngetren, tutup dulu deh. Ini pilihannya teh. Oke, itu tentang motivasi. Semoga pemuda-pemudi yang di luar sana, khususnya yang di Provinsi Gorontalo nih, Iya, siap. bisa menjadi motivasi untuk ke depan, untuk lebih berkarya, lebih kreatif dan lebih produktif lagi. Nah, untuk kesan Kak Hartini selama di Gorontalo apa? Aduh, Gorontalo ya, Iya. sangat ini ya, suasananya sangat bagus. Pokoknya saya ini karena saya baru pertama kali datang Gorontalo tuh, awalnya saya lihat dari atas pesawat tuh sangat luar biasa, indah sekali. Nah saya pingin ini ya ngelilingin semua ya. Sangat bagus, beneran sangat bagus. Karena kan tiap kota kan pasti beda-beda. Pokoknya saya bilang sangat bagus. Saya sangat terpana dengan gunung-gunungnya, dengan bagian sawah-sawahnya, iya kan, produktif sekali daerahnya. Pokoknya sangat bagus. Oke, jadi kesan positif ya yang ada selama di Provinsi Gorontalo. Iya, makannya tapi itu satu, pedas. Iya. Kenapa saya ketemu harus pedas? Nah, Gorontalo itu semuanya, rata-rata hampir semuanya itu penikmat pedas. Jadi kalau misalnya makan yang tidak pedas itu kata orang Gorontalo berarti belum makan nih. Belum makan. Jadi kalau misalnya ada yang udah nih sambal, misalnya kan udah sambal udah pedas nih, harus tambah lagi, harus pakai sambal lagi. Wow. Gitu. Nah, untuk ngomong-ngomong makanan nih, udah coba apa aja nih? Makanan apa ya? Saya itu namanya kurang tahu, tapi sudah saya coba rata-rata ya pedas. Iya, oke. Udah coba ilau bulu? Belum ya. Mungkin binde bidu buta atau bahasa Indonesianya mungkin sup jagung. Sup jagung itu belum. Nah, coba deh. Itu enak banget loh. Jadi itu hanya jagung direbus sama ada kuahnya, itu dirempah-rempah, ada lemon dan lain sebagainya sesuai selera. Enak banget loh. Nanti dicoba ya. Oke. Sama ila bulo itu juga ada dua, ila bulo bakar sama ila bulo kukus. Ila bulo itu isinya juga ada daging, ada telur juga, ada hati juga, hati ayam gitu. Nilai ya. Ya mau apa ini? Makan siang. Oke, kebetulan salah satu lomba PKPI bidang kuliner itu diselenggarakan di sekolah nih, Kesanakan Negeri 2 Gorontalo. Nah, saya mau dong kesannya ketika masuk, kemudian lihat suasana kelas ini gimana, suasana sekolah gimana nih? Aduh, beneran. Saya sebelum saya ini 2 kali saya masuk karena sebelumnya saya ada survei kan. Oh iya, oke. Lihat-lihat ya. Bagus dari saya lihat halamannya, tanaman, pas saya masuk lagi, wah dapurnya juga bersih, iya bagus. Terus juga ada ini kan berapa tata boga ya, tata kecantikan, tata boga atau kuliner, kemudian ada tata busana. Nah, kemarin kita ikut lomba fashion Provinsi Gorontalo. Oh yang yang mewakili juga dari kita gitu. Iya, karena kebetulan ada
tata busana kan. Jadi kita ayo kompetisi yuk. Kita jangan karena kalian siswa takut sama bersaing dengan UMKM pemuda-pemudi yang di luar sana yang udah punya. Tapi ternyata kita diberikan kepercayaan untuk mewakili provinsi. Kemudian yang kedua juga kita mewakili provinsi untuk bidang kuliner. Nah, itu yang akan berlomba sama Kak Harti nanti itu masih siswa loh. Siswa yang akan berlomba lagi. Kemudian ada jurusan tata kecantikan. Nanti kalau misalnya sempat nih ada tempat facial kita, mungkin apa namanya bisa cuci rambut dan lain sebagainya ada. Nanti saya keliling. Soalnya dari depan-depannya sudah bagus. Udah bagus ya. Belum jalan-jalan ke belakang. Karena penasaran juga. Iya, nanti ajak ya. Nanti saya ajak Oke, boleh banget. Ke belakang. Kemudian nih kita tagline nih. Kemarin saya sempat quote juga tadi malam ya. PKPI 2022 kreatif adalah solusi. Kita closing ya. Nanti kita akan closing. Nanti saya akan panggil PKPI 2022 kreatif adalah solusi. Kemudian saya panggil lagi saya SMK Negeri 2 Gorontalo. We do our best. We do our best. Oke, bisa Kak? Oke, kita coba ya. Oke. PKPI 2022 kreatif adalah solusi. SMK Negeri 2 Gorontalo, we do our best. Nah, kenapa we do our best? Ini menjadi spirit kita harus gaungkan setiap hari, setiap saat supaya menjadi spirit. We do our best. Kita selalu akan melakukan yang terbaik. Jadi tagline kita tuh, we do our best. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktunya udah diundang di podcast yang ya gimana nih ya. Di podcast di sini juga ada jurusan DKV atau multimedia. Nah, ini salah satu produknya. Keren. Oke, terima kasih Kak Hati sudah datang di Gorontalo, sudah mau saya interview di sini dan semoga sukses, semangat dan selamat berjuang di lomba kuliner nanti. Semoga bisa meraih juara nih. Kalau bisa nih, kalau boleh nih ya. Provinsi Gorontalo dulu ya, mungkin Kak yang kedua ya. Maaf ya. Atau mungkin Kak yang pertama. Kita bilang apa? Kita yang kedua. Yang penting seperti awal sportif aja. Sportif ya, kita harus bersaing dong. Menang kalah itu tidak masalah. Iya, yang penting kita sportif ya gitu. Oke, terima kasih banyak. Thank you untuk sudah datang di Gorontalo. Nanti menikmati suasana SMK 2, silahkan juga menikmati suasana Provinsi Gorontalo dan silahkan bawa yang bagus-bagus ya. Yang tidak bagus mohon ditinggalkan aja gitu. Karena harapan kita dari Provinsi Gorontalo salah satunya event ini adalah mempromosikan destinasi wisata di luar sana gitu. Oke, terima kasih banyak. Beberapa kali aku mengucapkan terima kasih ya. Oke, sahabat main podcast yang di luar sana, itulah perbincangan kita bersama Kak Harti sebagai salah satu delegasi dari Kalimantan Timur untuk cabang lomba kuliner. Sangat menarik sekali yang disampaikan, memotivasi kita sebagai kaum pemuda-pemudi untuk ayo kreatif, ayo kita harus produktif. Nah, sampai berjumpa lagi di Main Podcast dengan tema-tema dan bintang tamu yang selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.